Baik Bapak Ibu, kita berdoa terlebih dahulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Amin ya rabbal alamin. Untuk itu, pada Ustadz Indra Firmansyah, waktu dan kesempatan terbaik pagi hari ini kami persilahkan. Falyatafaddal alaihi mashkura. Jazakumullah khairan Kang Luga. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah la syarikalah taqriran bihi wa tauhidan wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taz'alul hazna idza syi'ta sahla. Qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Mari kita mulai dengan bersyukur kepada Allah sebagai pembukaan yang tadi saya baca ya, sama dengan pembukaan yang tadi saya baca. Mari kita bersyukur kepada Allah yang sudah menciptakan hidup dan mati sebagai ujian bagi kita semua. Jadi meskipun ujian tetap bersyukur kepada Allah, memuji Allah. Karena ternyata di balik ujian ada tujuan yang sangat luar biasa, yaitu apa? Mencari siapa yang paling baik di antara amal-amal yang paling baik. Oleh karena itu bersyukur terus apapun kondisi kita dengan keadaan kita, karena itu adalah takdir terbaik dari Allah. Semoga Allah izinkan dengan kesyukuran kita, Allah angkat derajat kita menjadi hamba yang lebih baik terus. Ya. Baik. Oleh karena itu, Alhamdulillahirabbil alamin, jangan lupa untuk terus diucapkan setiap saat, setiap waktu. Yang berikutnya jangan lupa juga terus bersolawat kepada Rasulullah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga Allah izinkan dengan solawat-solawat kita sebagai pembuktian ketaatan kita kepada Allah, dan Allah gabungkan kita ya, Allah persatukan kita bersama Rasulullah kelak di surga Firdaus. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu, jamaah titik balik dimanapun berada, Alhamdulillah dengan izin Allah kita bisa kumpul lagi pagi ini membahas satu materi yang sangat luar biasa ya. Dulu materi ini adalah jadi materi pertama bagi perjalanan hijrah saya ya. Karena yang saya tahu pertama kali adalah bagaimana bersyukur dan tidak boleh mengeluh. Jadi yang diperjuangkan adalah untuk bersyukur terus dan tidak boleh sama sekali mengeluh. Bunda Elsa, apa kabar? Sehat ya Bu ya? Sehat ataupun sakit tetap saja. Alhamdulillah. Bunda ini ya, mudah-mudahan terus berkibar menebarkan agama Allah ya, menyebarkan kebermanfaatan buat siapapun. Ibu Diah Puspori ini juga, Bu Zalia Abu Bakar, Bu Safera, Bu Murdaningsi, Umu Adin dan Queen Syah, Umi Amrin di Kendal. Katanya Umi Amrin suka jalan-jalan. Oh tadi kata Kang Nuga ya lagi suka jalan-jalan. Ibu Nani Tri di Gresik ya, Ibu Wita di PKU, Ibu Ratih, Bu Ratih di Tangerang ya. Eh, Ratih di Tangerang ya Bu ya? Bukan ya? Lupa saya. Ibu Endang Rahayu di Bekasi, Pak Agus Susanto, Masya Allah, Alhamdulillah ada laki-lakinya ya. Ibu Lilis Lismuna di Pandeglang, Ibu Uni Melwati di Tangsel, Ibu Sri Handayani, eh, oke, siap. Ibu Sri Handayani di Uganda, ini mana Bu? Di Uganda, bukan ya? Nggak mungkin di Uganda ya. Kalau Uganda berarti UU. Ibu Firta di Gresik ya. Ibu Indarwati, Ibu Masrawati di Belopa, Luwu. Luwu itu Sulawesi berarti ya. Ibu Rizky Angelia di Pangkal Pinang, Ibu Rizky ya, Bu Yati Nurhayati di Bogor, Ibu Ummu Sofia, Ibu Dwi Ismayanti di Bandung, Umu Hanifah di Bojonegoro, Ibu Sri Winarni,
Ibu Yuli di Pemalang, Ibu Erni di Tasikmalaya, Pak Herianto wah, di Metro Permata lah ya. Bukan ya? Oh betul ya. Oh siap siap siap. Ibu Yuliana S Mojokerto ya siap. Ibu Iis Susmiati, saya dulu sering ke Mojokerto Bu. Sering banget ya. Salah satu yang saya suka di Mojokerto tuh kalau diajak makan makan soto. Jauh-jauh dari Surabaya ke Mojokerto makan soto doang terus pulang lagi. Ibu Iis Susmiati, Ibu Welda di Bukit Tinggi, Bu Nuresti Damanik di Medan. Oh iya, saya dulu punya sepupu tinggalnya di Dubin. Wah, sekarang baru inget. Dubin. Dubin masih ini Tangsel ya. Bukan ada, aduh lupa saya namanya. Ibu Maimunah Izhar, Ibu Mini, Ibu Dwi Putri Tangerang, Bu Irma ya. Ini Bu Irma belum raisan ini. Biasanya udah duluan raisannya. Kayaknya udah dandan mau kondangan ya. Mau kondangan ya. Jumat kondangan. Mau pergi nih kayaknya ya. Ibu Akilah Muhyiddina. Biasanya kan kalau nggak dandan pakai mukena ibu. Apal bu ya, apalah. Ibu Rahayu di Pandeglang, Ibu Erni Masito, Ibu Tias di Bekasi, Ibu Hirvayanti, Ibu Sukensi, Ibu Husni Dalwati Sijunjung, Ibu Dian Putri, Ibu Denti, Ibu Nur Ainun Aceh, Ibu Febri di Sukabumi. Saya punya saudara di Langsa, Bu. Ya, Alhamdulillah, Acehnya di Langsa. Sudah, ini ada mungkin sinyal saya yang kurang baik kali ya, Bapak Ibu ya. Jadi, oh iya betul, sinyal saya yang kurang baik ini. Ibu Ida di Tangerang, Ibu Eca Pengalongan, Pak Nonot sukses mulia Batam, Ibu Dwi Antini, Ibu Umi Hadijah, Pak Yusrijal, Ibu Asri, Bu Woro Suci Tangsel, Bu Rika Putri Dewi, Ibu Sri Mulyanti di Padalarang. Wah, banyak hemat-hemat ya Bu ya kalau di Padalarang ya Bu ya, karena pada mahal. Padalarang kan pada mahal ya. Pak Bapak Supardiono, Ibu Ina Inoy di Cilegon, Ibu Siti Sohaya, Ibu Ais Hulasoh, Ibu Welda Bukit Tinggi, dan Ibu Ermi Masito yang sudah 239 orang dan banyak juga yang sudah on cam. Masya Allah ya, terima kasih banyak sudah on cam menemani saya ngobrol. Karena biasanya kalau isi kajian terus pada off cam kayak ngomong sendiri. Tapi nggak apa-apa ya, sekarang Alhamdulillah dengan izin Allah sudah terlatih. Meskipun on cam cuek aja. Baik Bapak Ibu, kita akan membahas ayat-ayat tentang kesyukuran. Kita baca dulu surat 31 ayat 12 sebagaimana Luqman mengingatkan kita semua untuk selalu bersyukur kepada Allah. Boleh Bunda Elsa dikenal surat 31 ayat 12. Syukran Ustadz. Afan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad ataina Luqmanal hikmata aniskur lillah. Wa may yaskur fa innama yaskuru li nafsi. Wa man kafara fa innallaha ghaniyun hamid. Yang artinya, dan sungguh telah kami berikan hikmah kepada Luqman, yaitu bersyukurlah kepada Allah. Dan barang siapa bersyukur kepada Allah, maka sesungguhnya dia bersyukur untuk dirinya sendiri. Dan barang siapa tidak bersyukur, kufur, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya, Maha Terpuji. Allahumma arhamna bil Quran. Barokah fiik Ustadz. Taufik Barakallah, terima kasih banyak Bunda Elsa di Kendal. Jadi Bapak Ibu, ini nasihat Luqman kepada anaknya. Luqman bilang, Aniskur lillah, bersyukurlah kepada Allah. Ya. Jadi jangan bersyukur ke tempat lain ya Bu. Karena tanpa sadar kita pernah bersyukur ke tempat lain ya. Ya, pernah enggak Bu kira-kira Bu? Oh pernah. Ya pernah, saya yakin pernah lah Bu. Pernah. Jadi bisa jadi kita tanpa sengaja ya dalam tanda kutip nggak ada rencana ketemuan. Misalnya Bunda Elsa tanpa sengaja ketemuan sama Umi Neni. Tuh. Lalu Umi Neni qadarullah jadi bisa membantu Bunda Elsa misalnya ya Bu. Lalu Bunda Elsa ngomongnya, untung ada kamu ya. Coba Bu. Coba. Kita sering begitu ya coba.
Kalau nggak ada kamu, nggak ada yang nolongin saya. Coba. Ini bahaya Bapak Ibu. Betul, memang wasilahnya pertolongan datang dari dia. Tapi ingat, siapa yang maha menolong? Ini jangan sampai kita lupa bahwa pertolongan itu semua atas izin Allah. Nanti kita baca ayatnya. Ya. Jadi yang pertama diingat oleh Allah, yang pertama harus diingat kata ini nasihat Luqman kepada anaknya. Anishkurlillah, bersyukurlah hanya kepada Allah. Tuh. Kalau ke manusia mah berterima kasih ya, Bu ya. Kalau kepada manusia berterima kasih, kepada Allah bersyukur. Di situ dijelaskan, barang siapa bersyukur maka dia bersyukur untuk dirinya sendiri. Nah, ya, Bu. Jadi rasa syukur kita itu pada prinsipnya akan kembali ke siapa? Kepada dirinya sendiri. Tapi barang siapa tidak bersyukur, berarti kufur. Itu, Bu. Ya, Bu, bayangkan coba. Kalau tidak bersyukur berarti kufur. Kufur adalah kafir ya Bu ya. Makanya orang yang tidak bersyukur ini bahaya Bu. Dan ancamannya lari ke siapa? Kembali ke siapa? Kembali ke dirinya sendiri juga. Inilah yang harus dipahami. Surat 31 ayat 12. Ingat bersyukur hanya untuk diri sendiri dan kalau kita tidak bersyukur resikonya kembali kepada diri sendiri juga. Ya. Kita lihat lagi ayat berikutnya boleh ya. Umi Neni lanjutin ayat 14 Umi Neni. Surat 31 ayat 14. Lukman ayat 14 ya, Ustaz. Afwan untuk Betul. dilapaskan ya, Ustaz Mangga, ya. Umi. Ya, Jamaah mangga semua. silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahna hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amain وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. Luqman ayat 14 artinya, dan Allah perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam usia 2 tahun. Bersyukurlah kepada Allah dan kepada kedua orang tuamu. Hanya kepada Allah lah kembalimu. Shadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Quran. Syukran kasiran wa jaza Ustaz. Terima kasih banyak Umi Neni di Jakarta ya, insyaallah. Nah, Ibu, kata Allah, wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amaini. Kita sudah dilahirkan orang tua mengandung berat tambah berat ya Bu ya. Lalu udah melahirkan, disusui lagi 2 tahun. Bahkan ada yang lebih dari 2 tahun ya Bu ya. Maka perintahnya adalah sebelum orang tua, bayangkan lihat Bu. Kata Allah sebelum bersyukur kepada orang tua, anishkurli dulu, bersyukurlah kepadaku. Ya Bu. Baru wali daika. Perhatikan ya Bu ya. Coba kalau bahasanya bersyukur kepada orang tuamu kan Bu, kalau bersyukur itu hanya karena nikmat Bu ya. Ya, kalau bersyukur itu hanya kepada nikmat, sekarang disuruh bersyukur kepada orang tua. Ya Bu. Artinya kan begini, maksud saya gini, kalau bersyukur itu sempit terhadap apa yang kita terima saja. Nah, sekarang disuruh bersyukur kepada orang tua. Ya. Ngomongnya apa coba kira-kira? Bu, saya bersyukur sama ibu. Kan kalau dalam bahasa Indonesia jadinya aneh ya Bu ya.
Ya kan ya. Bersyukur itu sebetulnya adalah pengakuan. Bapak Ibu kalau di googling ya, Google aja, di Google atau coba dicari di kamus ya, kamus bahasa Indonesia. Bersyukur itu ternyata adalah mengakui, Bu. Mengakui apa yang sudah diperjuangkan, mengakui apa yang sudah dilakukan, dan mengakui apa yang dilakukan itu adalah kebaikan. Ya, mengakui apa yang dilakukan orang tua kita, mengandung, menyusui itu adalah kebaikan. Artinya bersyukur kepada Allah lalu kepada orang tua berarti adalah mengakui kepada Allah, ya Allah, Engkau telah memberikan anugerah kepadaku, mengakui dilahirkan kita lewat orang tua kita lalu padahal orang tuanya susah dan lain-lain. Kita bersyukur dulu kepada Allah baru kepada orang tua dalam bentuk mengakui, Ma, Ibu, Bapak, terima kasih sudah sudah dilahirkan, sudah dirawat dan lain-lain. Ya. Jadi yang namanya bersyukur ternyata adalah pengakuan terhadap apapun perjuangan yang diberikan bahwa itu adalah kebaikan bagi kita, ya Bu ya. Jadi bersyukur itu ternyata adalah pengakuan. Sebagaimana tadi di pembukaan saya sampaikan bahwa eh, di surat Ar-Rahman Allah mengulang-ulangnya tuh fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban. Ya, sampai 32 kali, 32 kali Allah ulang-ulang ya. Nikmat nikmat Tuhanmu yang mana yang kamu dustakan? Ya Bu, padahal kan yang diturunkan Allah, mohon maaf sekali lagi ya, saya harus jujur ya Bu. Emang yang diturunkan Allah semuanya terasa nikmat Bu. Ada nggak yang terasa sakit juga? Ada nggak yang terasa kok sempit gitu ya Bu? Tapi Allah nyebutnya apa? Fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban. Mana nikmat Tuhanmu yang kamu dustakan? Artinya semua yang Allah turunkan kita harus mengakui, ya, mengakui bahwa itu adalah nikmat. Nah, itulah yang namanya bersyukur Bapak Ibu. Allah nggak pernah bilang tuh, Allah nggak pernah bilang ini nikmat, ini bukan nikmat, nggak pernah ya Bu ya. Allah bilangnya cuma satu, fabi ayyi ala rabbika tukadziban. Padahal kita semua dengan izin Allah merasakan dua-duanya ya. Ayatnya sering saya bahas kan. Wa nablukum bisyarri wal khairi fitnah. Manusia akan mendapatkan ujian keburukan dan kebaikan. Tapi ujian keburukan dan kebaikan Allah sebutnya apa? Fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban. Nikmat Tuhanmu yang mana yang kamu dustakan? Nah, sekarang kita berani mengakui apa tidak? Apakah kita jadi orang yang hanya mengakui bahwa khair adalah kebaikan, syarri bukan kebaikan? Jangan-jangan begitu. Hidup kita pilih-pilih dong jadinya. Betul lah, Bu? Ya. Justru keberanian kita dituntut sama Allah adalah bagaimana kita mau mengakui bahwa syarri wal khairi adalah dua-duanya adalah nikmat dari Allah. Inilah yang tujuannya ya Bapak Ibu ya. Semoga dengan pembelajaran hari ini kita jadi memahami bahwa wa nablukum bisyarri wal khairi. Syarri keburukan, khairi kebaikan, semuanya adalah kebaikan. Semua adalah nikmat dari Allah. Itu tujuannya Bapak Ibu. Ya. Kita baca lagi surat 2 ayat 152 ya. Boleh Bu Diah Puspori ini silakan. Surat 2 ayat 152. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadkuruni Al-Qurkum waskuruli wala takfurun. Artinya, maka ingatlah kepadaku, aku pun akan ingat kepadamu. Bersyukurlah kepadaku dan janganlah kamu ingkar kepadaku. Allahumma hamna bil Qur'an. Syukran Ustaz. Sehat selalu Ustaz. Bapak Ibu, ini yang perintah Allah untuk mengingatkan kita. Fazkuruni ashkurkum. Washkuruli wala takfurun. Ya, ingatlah aku, maka aku akan ingat kamu. Bersyukurlah kepadaku, jangan kamu kufur. Berarti yang jelas kalau nggak bersyukur berarti kafir ya Bu ya. Sudah clear dah gitu. Ya.
Ini yang harus disadari Bapak Ibu. Ustadz kok kafir semua sih? Ya Bapak Ibu, yang namanya melanggar perintah Allah, tidak taat sama perintah Allah di dalam Quran istilahnya satu ya Bu ya, kafir, semuanya kafir. Sombong kafir, pelit kafir, nggak bisa baca Quran dengan benar kafir Bapak Ibu. Ya, meskipun kafir ini bukan berarti kita keluar dari Islam ya Bu ya. Tapi Ustadz kok ada yang munafik? Nah ini nanti beda nih nanti Bu. Tetap munafik itu juga berasalnya dari kafir loh ya Bu. Ya. Munafik itu adalah sifat yang diawali oleh kekafiran. Ustadz kata siapa? Ya kita baca aja surat tentang surat Al-Munafik, Bu, ya. Ya, tentang surat Al-Munafikun. Kita baca surat 63, Bu Zalia boleh. Oh, surat 63 itu surat Al-Munafikun, ayat 3. Bu Zalia bisa? Kalau lagi mati biasanya lagi nggak bisa. Saya geser dulu ya ke Bu Safera, silakan. Surat 63 ayat 3. Kenapa? Surah Al-Munafikun ayat 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Zalika bi annahum amanu summa kafaru wa tubi'a ala qulubihim fahum la yafqahun. Yang artinya, yang demikian itu karena sesungguhnya mereka telah beriman, kemudian menjadi kafir, maka hati mereka dikunci sehingga mereka tidak dapat mengerti. Allahumma warhamna bil Quran. Barakallahu fiik Ustaz. Sehat selalu. Taufik, barakallah. Terima kasih banyak Bu Safera. Bapak Ibu ini ayat tentang surat Al-Munafikun ya Bu. Dibaca dari ayat 1, ayat 2. Itu dijelaskan kata Allah itu tentang orang-orang munafik, ciri-cirinya kayak apa. Kenapa sih dia jadi munafik? Karena dia tadinya iman lalu kafir Bu. Jadi yang berpotensi jadi orang munafik siapa kira-kira Bu? Siapa kira-kira? Ayo. Apakah orang non-muslim yang jadi munafik? Tidak ya Bu. Yang berpotensi jadi orang munafik itu kita. Karena tadinya kita beriman, kemudian menjadi kafir Bu. Itulah orang munafik. Ya. Tadinya beriman, nggak mau bersyukur, berarti jadi munafik Bu. Ya kan? Ya kan? Tuh. Jadi kafirnya, kemunafiknya kita itu berasal dari kekafiran. Lalu Ustadz kok ya orang fasik bagaimana? Orang fasik itu orang munafik. Mereka itulah orang yang fasik. Tuh, ada di surat 9 ayat 67 kalau nggak 68 ya. Boleh Ibu Zalia silakan Bu. Ya, saya lihat dulu ayatnya. Supaya kita nggak bingung ya Bu ya. Bahwa munafik sama kafir, munafik dan fasik kita bisa bedain semua. Tapi sumbernya dari mana? Dan surat 9 ayat 67. 967. Baik Ustaz, Ya, sebentar ya Ustaz. yang di layar itu masih 68 ya. 967. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. 67. Sip. Al-munafiquna wal munafiqatu ba'duhum min ba'd. Ya'muruna bil munkari wa yanhauna 'anil ma'ruf wa yaqbiduna aydiyahum. Nasullaha fanasiyahum. Innal munafiqina humul fasiqun. Surah ke-9, surah At-Taubah, ayat 67, yang artinya, orang-orang munafik, laki-laki dan perempuan, satu dengan yang lainnya adalah sama. Mereka menyuruh berbuat yang mungkar dan mencegah perbuatan yang ma'ruf. Dan mereka menggenggamkan tangannya, kikir. Mereka telah melupakan Allah, maka Allah melupakan mereka pula. Sesungguhnya orang-orang munafik itulah orang-orang yang fasik.
Nauzubillah min dzalik. Allahumma arhamna bil Qur'an. Jazakumullah khair Ustaz. Barakallahu fik. Sehat walafiat selalu, panjang umur berkah ya Ustaz bersama keluarga semuanya. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih banyak Ibu Zalia. Berarti Bapak Ibu kita ini kalau sudah kafir ya otomatis munafik, ya otomatis fasik. Betul lah, Bu? Ya kan? Karena kata Allah innal munafiqina humul fasikun. Sesungguhnya orang munafik dialah yang fasik. Ciri-cirinya apa itu jelas, Bu. Ya. Satu, ya'muruna bil munkari wa yanhauna 'anil ma'ruf. Dia ngajaknya ke arah keburukan. Bu. Meskipun dia nggak ngajak sebetulnya ya, dia sama-sama sama-sama ada di pengajian, tapi malah ngajak gibah, ya Bu. Bukannya dengerin pengajian malah gibah. Kan salah tempat, Bu. Betul lah. Ya. Terus apa lagi berikutnya? Wayak biduna aidiyahum, pelit, Bu. Pelit. Orang pelit berarti ini orang yang udah jelas kafir, munafik dan fasik juga ya, Bu. Ya. Kenapa kok disebut munafik juga dan fasik? Karena dia pengen tambah banyak kan, Bu. Betul nggak? Setiap kita kan maunya ditambah banyak terus, benar nggak? Ada nggak yang maunya ditambah dikurangi? Nggak ada. Tapi nggak mau sedekah, pelit. Itu namanya orang fasik, Bu. Jelas tuh. Orang munafik pengen ditambah tapi nggak mau ngasih. Rumusnya aja dalam bahasa Indonesia udah jelas, terima, kasih. Terima, kasih. Ya. Terus apa lagi? Nasullaha fanasiyahum. Mereka lupa sama Allah, Allah pun merupakan mereka. Nah, hati-hati ya, Bu. Lupa itu berarti munafik, Bu. Ibu lupa kalau segala sesuatu atas izin Allah. Begitu dia dapat qadarullah ketemu Umi Neni, wah, untung ada Umi Neni. Wah, nggak bisa ya. Semua atas izin Allah, Bapak Ibu ya tuh. Ya. Jadi jangan sampai jadi yang berpotensi jadi orang munafik, orang fasik berarti siapa? Kita ya, Bu. Karena tadinya kita beriman lalu menjadi kafir, maka dia termasuk orang munafik, maka dia termasuk orang fasik tuh. Ya, Bu. Nah, sekarang kalau orang yang agamanya, yang Tuhannya bukan Islam, Bu. Yang Tuhannya bukan Islam, apakah mereka orang munafik? Bukan. Bukan, jelas lah. Orang dia nggak pernah beriman kok. Berimannya salah, Bu ya. Udah jelas kafir, musyrik, selesai. Tuh, Bu. Jadi yang munafik itu jelas tuh, Bu. Indra bisa jadi munafik, Indra bisa jadi fasik, Indra bisa jadi kafir, munafik, dan fasik. Ya, Bu. Jadi kalau melihat kafir, munafik, dan fasik jangan nunjuk orang ya, Bu ya. Kenapa? Karena bisa jadi ada di diri kita. Itulah maksudnya. Maka itulah yang saya pernah sampaikan, Bu ya, di surat 48 ayat 29. Muhammadun Rasulullah, ya, asyidda'u 'alal kufar ruhama'u bainahum. Nabi Muhammad Rasulullah walladzina amanu ma'ahu asyidda'u 'alal kufar, ya. Surat 48 ayat 29. Panjang, tapi saya cuma ini aja ya, slightly menjelaskan aja. Tuh. Surat, nah ini dia. Muhammad Rasulullah dan ada ya, Muhammad Rasulullah dan orang-orang yang bersamanya keras terhadap kekafiran, Bu. Jangan cuma dibatasi keras terhadap orang kafir aja ya, Bu ya, tapi keras terhadap kekafiran. Tuh. Karena apa? Karena kekafiran sebelum kita nunjuk orang lain jangan-jangan ada di diri kita, Bu. Males itu kekafiran, Bu. Pelit itu kekafiran, ngeluh itu kekafiran, Bu. Ya. Gampang marah, gampang tersinggung itu kekafiran. Kita harus keras tuh sama kekafiran yang ada di diri kita. Termasuk hari ini tidak mau bersyukur atau pilah-pilah bersyukurnya hanya kebaikan saja. Tuh. Hati-hati ya Bapak Ibu ya. Kok kita harus mikirin rasa syukur? Karena Allah itu maha mensyukuri. Coba bayangkan. Allah maha mensyukuri. Kita lihat ayatnya ya. Bu Murdaningsih silakan. Surat 2 ayat 158. Wah, baru mau pergi. Langsung balik lagi. Surat 2 158, Bu. Ustaz, sebentar. Nanti dulu. Surah Al-Baqarah ya, Ustaz? Ya, 158. 58. Bismillahirrahmanirrahim. Surah Al-Baqarah ayat 198 yang artinya, sesungguhnya Safa dan Marwah merupakan sebagian syiar agama Allah.
Maka barang siapa beribadah haji ke Baitullah atau berumrah, tidak ada dosa baginya mengerjakan syai antara keduanya. Dan barang siapa dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, maka Allah Maha mensyukuri, Maha mengetahui. Ya. Sadaqallahul Syukran Ustaz. Afwan, terima kasih banyak Ibu Murnani. Bapak Ibu perhatikan ini ayat ya, menarik sekali. Waman tatawwa khairan fa innallaha syakirun alim. Barang siapa yang dengan kerelaan berbuat kebaikan, fa innallaha, maka sesungguhnya syakirun alim. Allah Maha bersyukur. Tuh. Artinya Maha bersyukur apa? Allah Maha mengapresiasi, Bu. Allah Maha mengakui, Bu. Ya. Kalau kita berbuat baik sangat diakui sama Allah. Jadi kalau Allah saja mengakui perbuatan kita, tahu dong Allah akan mengakui kan? Famay ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Allah saja mengakui loh, kamu berbuat kebaikan sebesar biji zarah, diakui itu, Bu. Maha mengakui, syakirun alim. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Dan semua yang berbuat meskipun jahat ya, meskipun sekecil zarah, pasti diperhitungkan juga. Pasti dibalas juga. Karena Allah Maha fa innallaha syakirun alim. Jadi Bapak Ibu jangan menyempelekan amal yang kecil ya. Jangan menyempelekan amal yang kecil. Tuh. Kalau di surat At-Taubah lagi Bu ya. Ada orang-orang yang suka menghina orang beriman yang cuma mampu bersedekah seadanya. Tuh. Ya. Itu sama Allah nanti akan dibalas Bu. Boleh Umi Amrin dibaca ya, surat 9 ayat 79. Ya. Sembilan tujuh sembilan, silakan. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dredeg Ustaz. Sekarang ingat-ingat ya, nyebut Ya, Allahnya nggak boleh salah nih, ya kan? Allah, Allah, Allah. saya coba Ustaz. Mangga, Bapak. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alladzina yalmizunal mutawwi'ina minal mu'minina fis shadaqati walladzina la yahiduna illa judahum La illa yajiduna, bukan yahiduna. La yajiduna. Jim itu, Bu. ya illa Yaji. judahum. Juh punya saya Sebelumnya, juh. sebelumnya, Sebelumnya. la yajiduna. Oh ya. Ini saya dengar la yahiduna. Layak Dengarnya. gitu, Ya, layak ya, gitu. siap. Nah, teruskan, silakan Bu. Saya Mangga. ulang Ustaz. Saya Ya. ulang. A'udzubillahi minasyaitonir Walladzina la Nggak pakai wa, Bu. yajidun. Alladzina. Walladzi, tempat saya itu Ustaz. Oh. Walladzi. Dia yang tengahnya, Ustadz. Oh ya 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 siap ya, ya siap. Saya pikir dari awal. Ya lanjut Bu, Oh. lanjut silakan. Udah lanjutin Bu. Walladzina, betul. Walladzina la yajiduna illa juhdahum fayaskharuna minhum. Sahirullahu minhum walahum adzabun alim. Artinya orang-orang munafik yang mencela orang-orang beriman yang memberikan sedekah dengan sukarela, mencela orang-orang yang tidak mendapatkan untuk disedekahkan selain kesanggupannya. Lalu mereka mengejeknya. Maka Allah mengejek mereka dan bagi mereka azab yang pedih. Terima kasih. Barakallahu fiik Ustaz. Taufik barakallah. Terima kasih banyak Umi Amrin ya. Apa-apa ya Bu ya, kita harus belajar kan. Daripada dibilang kafir sama Allah ya Bu ya, mendingan kita belajar, dredek nggak apa-apa lah Bu. Saya juga sama Bu, udah dipanggil Ustadz tiba-tiba talaki sama Syekh dari Mesir ya dredek juga. Ya Bu ya. Siap kata Allah. Ini ada orang-orang beriman Bu ya. Disebutnya munafik. Kenapa? Al-mutawwi'ina minal mu'minin. Mereka tuh ya menganggap remeh lah orang-orang beriman ya dalam bersedekah. Walladzina la yajiduna illa juhdahum. Jadi ada orang-orang beriman yang tidak mampu sedekah, ada orang-orang beriman yang sedekahnya cuma semampunya.
Ini nggak boleh diledek ya Bu ya. Janganlah segitu doang. Oh, iya, jangan dikomentarin Bu. Nggak boleh. Ini malah kita jadi orang munafik kata Allah. Malah Allah bilang apa? Sakhirallahu minhum. Kamu Allah akan menghinamu, mengejekmu. Ya, gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi semua apapun itu harus disyukuri dalam artian diakui ya Bu ya. Umi Amrin bersedekah 1000 harus diakui. Karena Allah saja mengakui kan famay ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Bersedekah sebiji jarah Bu. Diakui kok. Allah aja mengakui kan karena fa innallaha syakirun alim. Masa Allah mengakui kita nggak mau mengakui Bu? Ya. Tuh. Bahkan dulu ya Bu, ini cerita bukan dari Islam ya Bu ya, cerita di agama Buddha yang mereka waktu itu mau membuat lonceng. Lalu ada seorang anak kecil yang mau bersedekah. Dia cuma ngasih, jadi sedekahnya adalah disuruh ngumpulin uang-uang koin yang nanti akan dilebur, Bu. Lalu ada anak kecil yang mau menyumbangkan koin recehan paling murahnya, paling kecilnya. Ditolak sama tentara. Udahlah, Dek. Nggak ada gunanya, Dek. Sama tentara. Udah sana-sana aja. Gitu. Ternyata, Bu, begitu uang itu dikumpulin, dimasak, ya, Bu. Ternyata selalu hasilnya tidak pernah sempurna. Ada retaknya lah, apa segala macam. Ini tapi cerita bukan dari Islam, ya, Bu. Tuh. Kenapa saya ceritain? Karena kalau urusan dunia, semua orang nanti Bapak Ibu akan lihat lah ayatnya. Habisnya apa? Akan lihat ayatnya. Kenapa ini penting ya? Karena kalau urusan dunia Bapak Ibu, Allah nggak lihat agamanya apa. Kalau bersyukur pasti dibalas. Maka terjadilah tuh ayat itunya ya. Begitu dilebur, jadinya tuh loncengnya retak, nggak sempurna dan lain-lain. Sampai kepala pendetanya bilang, ini ada apa nih? Coba ceritain saya sama saya, kok begini terus hasilnya? Jangan-jangan ada orang yang sedekah tapi ditolak. Iya, kata si tentara, iya ada anak kecil yang mau sedekah saya tolak karena uangnya recehan kecil. Oh nggak boleh, terima. Begitu diterima dia kasih tahu ya, akhirnya diterima sedekahnya, baru dimasak ulang hasilnya sempurna. Nah, sehingga jadi lonceng yang bagus. Kenapa ini saya ceritain Bapak Ibu? Ya, kenapa? Karena lihat Bapak Ibu. Umu Adin tolong bacain surat 4 ayat 147. Ini penting banget ya. Assalamualaikum, Tat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin Ustaz. Ya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma yaf'alullahu bi'adabikum in sakartum wa amantum wa kanallahu sakiran alima. Artinya, Allah tidak akan menyiksamu jika kamu bersyukur dan beriman. Allah Maha mensyukuri lagi Maha mengetahui. Allah Rahman. Jazakallahu khairan Ustaz. Barakallahu fiik. Sehat selalu Ustaz. amin ya Rabbal. Terima kasih banyak Umu Adin dan Unsa. Bapak Ibu perhatikan ayat ini ya. Allah bilang ma yaf'alullahu bi'adzabikum. Allah tidak akan mengazabmu, Allah tidak akan melakukan azab in syakartum jika kamu bersyukur wa amantum dan kamu beriman. Tuh. Bersyukur sama beriman disebut tuh mana duluan Bu? Syukur. Syukur dulu. Bersyukur. Artinya kalaupun dia tidak beriman, asal dia bersyukur tetap tidak akan diazab. Makanya banyak kan orang-orang non-muslim yang sangat bersyukur kan Bu, meskipun dia imannya ke tempat yang salah, tapi kan rezekinya baik Bu, betul nggak? Rezekinya baik. Ya, saya sering lihat tuh ada orang Chinese gitu ya bawa-bawa ke mall nenteng-nenteng ibunya ya didorong-dorong pakai kursi roda. Padahal ibunya ke mall juga udah nggak menikmatin apa-apa ya Bu. Dia aja gitu kan pakai selang dari hidung gitu Bu. Kalau udah sakitnya parah, tapi dibawa tuh ke rumah sakit ke mall. Saya tanya kan, kok apa ibunya dibawa kok? Oh, hoki lah, hoki, hoki nih, hoki. Gitu ya. Jadi buat dia ibunya itu sumber hokinya dia gitu loh. Ya orang tuanya dia itu adalah sumber hokinya dia. Jadi Bapak Ibu ya, itulah bukti pengakuan kan. Dia bilang ibunya itu hoki kan pengakuan. Artinya dia bersyukur. Dia mengakui. Oke. Oke. Nah sekarang bagaimana kita hari ini? Berani nggak mengakui? Makan dari kita malah mengakuinya, aduh ngeribetin doang dah, aduh nggak usah ikut dah, ya ngeribetin aja, betul lah Bu? Ayo. Ya. Ya. Makanya kata Allah, ma yaf'alullahu bi'adzabikum in syakartum wa amantum. Ya, syukur dulu baru beriman. Nah, sekarang kalau kita sudah bersyukur dan beriman, kira-kira bagaimana hasilnya, Bu?
Makin keren apa kagak tuh? Ya. Allah tidak akan mengazab kita selama kita bersyukur dan beriman. Jadi nggak bisa dipisah ya Bu ya. Beriman doang, ya diselamatkan juga. Tapi kalau tidak bersyukur, diazab juga. Ayatnya jelas ya Bu. Inilah yang akan didapat pertama kali kalau kita bersyukur. Ma yaf'alullah min apa bi'azabikum ya. In syakartum wa amantum. Allah tidak akan mengazab kita selama kita bersyukur dan beriman. Tuh. Ma yaf'alullahu bi'azabikum in syakartum wa amantum. Wa kana Allahu syakiran alima, dan Allah Maha mensyukuri dan Maha mengetahui. Clear ya, Bapak Ibu ya. Apa yang didapat? Ya, satu, tidak akan diazab. Apalagi yang akan didapat Bapak Ibu? Bu Nani Tri, silakan Bu Nani. Surat 39 ayat 10. Salah, maaf. Surat 14 ayat 7, Bu. Syukran Ustaz. Afwan. Surat 14 ayat 10 ya Ustaz. Ayat 7. Ayat 7. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz ta'adzana rabbukum la in sakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi lasadid. Yang artinya, dan ingatlah ketika Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu. Tetapi jika kamu mengingkari nikmatku, maka pasti azabku sangat berat. Ya. Jazakallahu khair Ustaz. Barakallahu fiik. Terima kasih banyak Bu Nani Tri di Gresik. Saya harus begini tadi. Enggak ya, bercanda ya Bu. Kata Allah, wa in ta'azzana rabbukum. Sudah diumumkan secara terbuka ya Bu. Wa in ta'azzana, azan Bu, diteriakin secara umum. Artinya kan yang dengar orang-orang umum ya Bu. Mau Islam, mau bukan Islam, mau ateis, semuanya dengar Bu. La in syakartum, kalau kamu bersyukur, la azidannakum, aku tambah nikmatnya kepadamu. Wa la in kafartum, tapi kalau kamu kafir, ya Bu, kafir ya Bu? Berarti ngeluh kafir ya Bu ya? Itulah tadi saya bilang kan, makanya yang berpotensi jadi kafir kita juga. Berarti kalau kita ngeluh ya kafir, ya munafik, ya fasik Bu, betul nggak? Bu Amrin langsung geleng-geleng. Aduh. Maka dari itu Bu, jujur Bu ya, mohon maaf saya harus mengakui Bu. Makin banyak kita paham ayat Quran, makin rendah hati kita. Beneran Bu. Kenapa? Loh ya kita berpotensi kafir, munafik, dan fasik. Di mana mau makin sombong? Nggak bisa Bu. Kalau orang baca Quran makin sombong, kayak siapa itu yang merasa nggak ada manfaatnya? Berarti dia nggak belajar Quran. Mungkin dia bisa baca Quran, mungkin dia hafal Quran, tapi cuma sekedar hafal, tapi nggak tahu isinya. Tuh. Manfaat utama nomor satu, betul kata Rasulullah, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Aku diutus untuk menyempurnakan akhlak. Karena begitu kita paham ayat Quran, akhlaknya berubah duluan Bu. Karena kita nggak mau disebut kafir, nggak mau jadi munafik, dan tidak mau jadi orang fasik. Ya. Makin ditelanjangi kekurangan kita. Astaga. Nah, Bapak Ibu. Jadi kata Allah, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum, kalau kamu kafir inna adzabi lasyadid. Sesungguhnya azabku sangat pedih, dan saya yakin tidak ada yang minta tidak ada yang pengen diazabkan di sini Bu. Tidak ada yang pengen diazab. Semuanya pengen dapat ini. Dan dua ini Bu, coba bayangkan. Dua ini kan dua yang kita butuhkan. Satu, tidak diazab, dua, ditambah nikmat. Betul nggak? Dalam kehidupan kan kita butuh ini kan. Sampai orang supaya tidak diazab, sampai beli-beli asuransi loh Bu. Bayar-bayar asuransi supaya kalau diazab ada yang bayarin. Lo ngapain? Kita kan sebenarnya punya asuransi dari Allah Bu. Ya. Allah sudah jamin kamu tidak akan diazab selama kamu bersyukur. Nah, berarti kan tidak akan dapat musibah selama bersyukur. Tuh. Sudah, itu asuransi kita Bapak Ibu. Itu asuransi kita. Bayar nggak Bu kalau bersyukur? Nggak bayar Bu. Nggak bayar. Dibayarnya cuma sama rasa aja kan. Ya, dibayar cuma sama rasa. Ketinggalan HP, ketinggalan duit, duitnya nggak habis, duitnya kecopetan, HP-nya hilang, kita jawab dengan alhamdulillah. Rasa syukur di situ aja kan, dijawabnya dengan hati kan.
Makanya syukur itu adalah pengakuan kita bahwa semua ini adalah nikmat. Bagaimana cara mengakuinya? Nah, ini yang perlu dipelajari itu. Ya. Kalau mengakui semua ini adalah nikmat pada saat dapat nikmat beneran, Bapak Ibu ya. Kalau semua adalah kebaikan, semua adalah nikmat pada saat kita dapat nikmat, itu cuma butuh logika, Bu. Betul nggak? Cuma butuh logika. Ibu dapat duit banyak, langsung bilang Alhamdulillah saya bersyukur. Itu mah logis, Bu. Betul nggak? Jangankan orang dewasa berilmu. Anak kecil aja dikasih duit langsung terima kasih. Ya, bersyukur lah, Bu. Bahkan ada yang ngomong Alhamdulillah, Ibu. Bahkan mohon maaf ya, saya ada di tempat saya beraktivitas tuh ada orang yang dalam tanda kutip kayaknya secara akal nggak normal gitu ya, Bu ya. Entah dia mungkin dibilang gila nggak juga ya. Tapi sepertinya memang kita melihatnya tandanya tidak normal lah gitu, ada yang kurang lah. Kalau dikasih duit tetap aja bilang apa? Alhamdulillah. Padahal orangnya secara akal kayaknya nggak normal. Coba bayangkan, Bu. Tapi sekarang Bapak Ibu, kalau hari ini kita bersyukur, mengakui kesyukuran, mengakui bahwa ini nikmat pada saat tidak mendapat nikmat, coba. Ini kan nggak bisa pakai logika, Bu, betul nggak? HP hilang, lalu ibu bilang nggak apa-apa, HP hilang kebaikan kok, alhamdulillah. Bisa nggak pakai logika? Nggak bisa, Bu. Ini butuh sesuatu yang lebih besar, yaitu apa? Iman aja nggak cukup, Bu. Iman aja nggak cukup, karena banyak orang beriman, tapi bersyukur belum tentu bisa. Makanya banyak orang beriman, tapi begitu kena musibah, mau ngamuk-ngamuk, marah-marah, mengeluh. Ketipu orang, marah-marah, ngeluh. Jangankan ketipu ya, Bu. Hujan-kehujanan aja, suka marah. Apa yang dibutuhkan? Takwa, betul. Nah, silakan Bu Wita, surat 3 ayat 123. Silakan. Bansat surat 3 ayat 123. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walaqad nasarakumullahu bi badrin wa antum adillah. Fattaqullaha la'allakum tashkurun. Artinya, dan sungguh Allah telah menolong kamu dalam perang Badar, padahal kamu dalam keadaan lemah. Karena itu, bertakwalah kepada Allah agar kamu mensyukurinya. Allahumma hamna bil Quran. Syukran Ustadz. Barakallahu fiik. Taufik barakallah. Terima kasih banyak Bu Wita di PK. Bapak Ibu, Allah buka dengan kisah kemenangan di perang Badar. Allah bilang walaqad nasarukumullah, dan sungguh Allah telah menolong kamu bibadrin pada saat perang Badar. Wa antum azillah, dan saat itu kamu lemah. Jumlahnya sedikit, pedangnya dikit, nggak punya keterampilan berantem, nggak punya keterampilan perang. Coba Bu. Maka Allah bilang apa, Bu? Justru kamu di saat sedikit dan menang, fattaqullaha la'allakum tashkurun. Maka bertakwalah supaya kamu bisa mensyukurinya. Orang yang nggak pakai ilmu, nggak pakai ketakwaan, Bu, pada saat perang Badar sedikit lalu menang, biasanya ngomongnya apa? Nggak nyangka ya, kok bisa menang ya? Aneh ya, kebetulan banget deh, jadi kebetulan, Bu. Ya, Bu. Bu Wita mau pergi naik motor, bensinnya habis, mau isi bensin, udah ngisi bensin, tiba-tiba dompetnya ketinggalan, Bu. Ya, Bu. Dompet ketinggalan, mau bayar, coba. Tiba-tiba Bu Safera lewat, kalau nggak pakai ketakwaan, Bu, dia cuma bilang, kebetulan Bu Safera lewat sini, pinjam dulu 10.000 buat bayar bensin. Kebetulan, Bu. Apa iya kebetulan? Nggak mungkin, Bu. Disinilah kita butuh ketakwaan. Orang yang bersyukur saat sempit, itu nggak bisa pakai logika, tapi pakai ketakwaan. Ya, pakai ketakwaan, Bapak Ibu. Maka itulah yang sering saya sampaikan, Bu. Apapun itu bilang semua atas izin Allah ya. Mulai dari situ dulu. Kalau semua udah mengakui bahwa semua atas izin Allah, mau berangkat kena macet atas izin Allah. Mau berangkat HP-nya ketinggalan atas izin Allah, ya Bu. Mau berangkat jam 5 tiba-tiba
qadarullah, ya Bu, tiba-tiba entah anaknya susah bangun, entah ada masalah apa, ya Bu, baru berangkat jam 7, semua atas izin Allah, Bu. Kalau kita sudah mengakui ini atas izin Allah, baru kita bisa, ya Bu, baru bisa apa? Baru bisa bersyukur. Nah, kan Allah buka tuh, walaqad nasarukumullah. Aku loh yang nolongin kamu, ya Bu. Berarti atas izin Allah kamu menang, Bu, di situ, Bu. Ya kan? Barulah kita bisa bersyukur. Baru bisa kita mengakui. Mengakui dengan cara apa, Bu? Mengakui bahwa ini adalah ketakwaan. Kita lihat dalilnya surat 92 ayat 5, 6, 7, 8. Silakan. Ibu Ratih. Surat 92, surat Al-Lail. Ya, Ustaz. 92. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Banyak Bu ayatnya. Pendek-pendek tapi Kak. Siap, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna sa'yakum Dari 5 Bu. Dari ayat 5 aja. Dari ayat 5 ya Ustaz. Fa'amma man a'ta wattaq wasaddaqa wattaq Ustaz. Wattaqo. Jangan di stop Bu. Itu ada matobi, ada ya aja sebetulnya itu Bu. Ada alif ya, alif bengkok. Jadi Ya. nggak boleh berhenti. Fa'amma man a'ta wattaqo. Jangan watak ya, nggak boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'amma man a'ta wattaqa wasaddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra wa amma man bakhila wastaghna wa kazzaba bil husna Satu lagi Bu. fasanuyassiruhu lil usra. Ya. Artinya, maka barang siapa yang memberikan hartanya di jalan Allah dan bertakwa dan membenarkannya dan membenarkan adanya pahala yang terbaik atau surga, maka akan kami mudahkan baginya jalan menuju kemudahan kebahagiaan. Dan adapun orang yang kikir dan merasa dirinya cukup, tidak perlu pertolongan Allah, serta mendustakan pahala yang terbaik, maka akan kami mudahkan baginya jalan menuju kesukaran atau kesengsaraan. Allahumma rahamna bil Quran. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Bu Rati, barakallahu fiik. Bapak Ibu, kata Allah, fa'amma man a'ta wattaqo. Ya Bu. Barang siapa yang suka memberi, wattaqo dan bertakwa. Nah, yang perlu digarisbawahi Bu, ayat 6. Wasaddaqo bil husna. Kalau di situ kan artinya sudah ditafsirkan ya Bu. Husna ditafsirkan dengan balasan berupa surga. Kita pakai bahasa aslinya aja ya Bu. Wa dan soddaqo membenarkan. Al husna, apa artinya al husna Bu? Bi al husna, bi dengan al husna. Husna itu kan kata hasan, apa Bu artinya? Kebaikan, betul nggak? Orang yang mau mengakui bahwa ini adalah kebaikan gitu loh Bu maksudnya. Sakit adalah kebaikan gitu. Sederhananya begitu Bu. Ya. Ya nggak melulu surga lah sebelumnya. Kan kalau surga mah udah mutlak ya Bu ya. Semua yang baik pasti dibalas dengan surga, udah otomatis itu Pak. Entah surga dunia, entah surga akhirat Bu ya. Bahkan orang non muslim saja Allah balas kok ya. Jadi orang yang bertakwa adalah orang yang wasaddaqo bil husna, membenarkan bahwa ini kebaikan. Sakit kebaikan. HP ketinggalan kebaikan. Lah kalau kebaikan ibu ngeluh apa enggak? Nggak mungkin. Apa kata Allah? Apa yang dijanjikan? Fasanu yasiruhu lil yusro. Maka aku mudahkan dia menuju jalan-jalan kemudahan. No, makanya nggak ada susahnya. Kan saya sering bilang, Bu, nggak ada susahnya tuh. Saya biasa aja tuh. Punya masalah nggak? Masalah mah ada terus. Tapi nggak ada susahnya. Kenapa? Karena janji Allah apa? Fasanu yasiruhu lil yusro. Bayangkan Bu. 3 ya Bu ya.
Tadi Allah bilang tidak akan diazab, 2 ditambah nikmat, 3 dimudahkan menuju jalan-jalan kemudahan. Ini kebutuhan kita nggak dalam kehidupan? Ibu modal bersyukur dong, Bu. Coba modal mengakui bahwa ini adalah kebaikan. Tapi lihat, begitu wakazaba fa amma man bakhila wa amma man bakhila wastagna, dan bagi mereka yang bakhil, pelit, wastagna, dan merasa dirinya sendiri sudah hebat gitu ya Bu ya. Sudah cukup, nggak butuh apa-apa, nggak butuh orang lain, nggak butuh Allah. Tuh. Apa kata Allah? Allah fasanu ya wa kadzdzaba bil husna dulu Bu. Dan mendustakan bahwa ini bukan kebaikan. Banyak dari kita kan mau mendustakan kan, begitu sakit ngeluh, marah-marah, capek, sakit melulu. Ngontrak capek, ngontrak melulu ya. Rumah bocor capek, rumah bocor. Tuh. Kata Allah apa Bu kalau begitu sikap kita? Fasanu yassiruhu lil usra, maka dimudahkan menuju kesulitan. Tadi kan wala in kafartum inna azabil syadid. Begitu dia ngeluh, marah, justru diazab, Bu. Udahlah bokeh, diazab lagi. Mau Ibu? Udahlah sakit, diazab lagi. Nggak sembuh-sembuh ntar. Tuh. Makanya Bapak Ibu ya, saya harus bersaksi. Saya juga waktu pertama kali stroke juga punya rasa takut, Bu. Tapi saya yakin ini kebaikan dari Allah. Alhamdulillah. Jadi silakan, saya yakin Bapak Ibu yang mendengar saya stroke saat itu dan tahu persis yang paham ilmunya. Begitu tahu stroke, semuanya kan deg-degan juga. Semuanya kaget Bu ya. Bu Safera itu panjang WA-nya Bu sama istri saya Bu ya. Bu gini semua mau. Tapi begitu 7 hari, alhamdulillah suami saya sudah pulang, sudah masuk kamar, kaget lagi tuh. Ih, kok bisa cepet banget? Lah, gimana ya Bu? Iya, Bu ya? Kan Allah bilang fasanu yasiruhu lil yusra. Betul Bapak Ibu. Dan ternyata kemudahan dari Allahnya luas banget. Bukan cuma saya cuma 5 hari, bukan cuma 7 hari. Tapi ternyata hutang 2 tahun bisa lunas. Bu. Ya hutang bukan hutang gaya hidup ya Bu. Anak saya itu didenda di sekolahannya Bu. 2 tahun nggak belum Allah mampukan lunas. Lunasnya setelah saya stroke Bu. Bulan September stroke, Oktobernya lunas. Allah lunaskan. Ya wasilahnya stroke, terserah Allah lah. Allah mau kasih jalan dari mana aja kebaikan ya Bu ya. Tuh. Jadi orang bertakwa adalah fa'amman atau wattaqo wasaddaqa bil husna. Sederhana sekali Bu. Adalah orang-orang yang mau mengakui ini adalah kebaikan. Ya Bu. Apa janji Allah? Fasanu yasiruhu lil yusra. Terakhir dalil untuk menguatkannya. Surat 16:30. Boleh Ibu Lili di Al-Fiqi Al-Firdaus Surabaya. 16:30. Surat 16 ayat 30. Surat An-Nahl. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Surat An-Nahl ayat 30. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qila lil ladzina ittaqaw madza anzala rabbukum qalu khaira lil ladzina ahsanu fi hadhihi dunya hasanah للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة ولدار الآخرة خير ولنعم دار المتقين. Artinya, kemudian dikatakan kepada orang yang bertakwa, apa yang telah Tuhanmu turunkan? Mereka menjawab, kebaikan. Orang-orang yang berbuat baik di dunia ini mendapat balasan yang baik. Sungguh, negeri akhirat pasti lebih baik. Setelah itulah sebaik-baik tempat bagi orang-orang yang bertakwa. Shadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Quran. Jazakallah khair Ustaz. Sehat selalu berkah. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih banyak Bu Lilik di Al-Fiqi Al-Firdaus Surabaya. Bapak Ibu ini ayat Kedengaran Ustaz? kedengaran Bu, kedengaran. Terima kasih banyak ya. Surat 16 ayat 30 Bapak Ibu. Kata Allah, wa qila lil ladzina taqaw madza anzala rabbukum qalu khairan. Allah bertanya kepada orang bertakwa, apa yang sudah Tuhanmu berikan kepadamu? Mereka menjawab, kebaikan. Jadi buat orang bertakwa semuanya kebaikan. Padahal kan orang bertakwa nggak baik-baik terus ya Bu ya. Nabi Muhammad SAW pernah kena sihir, pernah ditimpuk, pernah giginya patah, berdarah-darah, diboikot, dihina, dikatain orang gila. Tapi buat Nabi Muhammad SAW
semuanya kebaikan. Nah, inilah orang takwa, Bu. Orang takwa adalah yang mengakui, ya Allah, apapun yang kau berikan kepada saya kebaikan. Makanya saya ganti tuh pembukaan pengajian saya ganti semua sekarang. Mari kita bersyukur atas semua takdir. Dan saya percaya ini takdir terbaik. Makanya saya bilang ini takdir terbaik dari Allah. Padahal kan, Bu, mohon maaf, ya, saya juga ada masalahnya nggak, Bu? Ada, tapi takdir terbaik. Dan ternyata apa yang terjadi, Bu? Fasanu yasiruhu lil yusro, maka dimudahkan menuju jalan-jalan kemudahan. Ya, Bu, 3. Tidak diazab, ditambah nikmat, dimudahkan menuju jalan-jalan kemudahan. Dan ternyata Bapak Ibu, bersyukur dengan mengakui ini adalah kebaikan adalah perilaku orang bertakwa. Apa yang didapat buat orang bertakwa? Ayo. Apa yang didapat? Kalau ditanya begini suka bingung. Tapi kalau dibilang surat ayat 1000 dinar, ingat semua. Betul ya, Bu? Apa yang didapat sama orang bertakwa? Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Yang keempat ya, Bu ya. Orang bertakwa selalu dikasih solusi. Dikasih rezeki tak terduga. Solusi berupa rezeki tak terduga. Ya, Bu. Itu ayat surat 65 ayat 2 sampai 3. Yang sering dibaca di situ. Padahal 2, 3 ada lanjutannya ayat 4-nya. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Barang siapa bertakwa dibikin urusannya jadi gampang-gampang. Makanya gampang aja, Bu. Allah izinkan anak saya mau sekolah di sini, gampang aja. Bimbingan di skuter 32 juta, gampang aja. Emang saya punya uangnya? Saya tinggal jawab, Bu, yang punya duit Allah ya, Bu, bukan saya. Selesai. Ya. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Barang siapa bertakwa maka aku jadikan hidupnya urusannya gampang. Ayat 5-nya surat 65 ayat 5, wa may yattaqillaha yukaffir anhu sayiatihi wa yu'zim lahu ajro. Ya. Diampuni dulu semua dosa-dosanya lalu dibalas dengan kebaikan yang besar. Jadi surat 65 bukan cuma 2 dan 3, Bu ya. 2, 3, 4, 5 tuh kalau mau dibaca. Itu tentang orang-orang bertakwa semua. Tuh. Jadi Bapak Ibu, berapa yang didapat oleh kita kalau kita hari ini sudah mau bersyukur, mengakui bahwa semua adalah kebaikan. 1, tidak akan diazab. 2, ditambah nikmat. 3, dikasih kemudahan menuju jalan-jalan kemudahan. Gampang banget dapat kemudahan. 4, solusi berupa rezeki yang tak terduga. 5. Ya, Bu. Lalu yang ke-6, diampuni dosanya. Lalu dibalas dengan balasan yang sangat besar. 7. Ya, Bu. Itu kalau kita bahas di situ. Tapi ternyata ayat lain banyak ya, Bu, tentang rasa syukur. Banyak banget, ini baru sebagian. Tapi 7 pun kalau sudah kita dapat, hidup kita beres apa enggak? Beres, Bu. Nggak ada susahnya dalam itu. Ya, Allah alam bisawab, mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan bisa dipraktekkan dalam kehidupan. Ya. Jadi Bapak Ibu, bersyukur bukan cuma dapat nikmat saja, tapi adalah bersyukur yaitu menemukan bahwa apapun yang kita rasakan adalah kenikmatan. Maka disitulah butuh pengakuan kepada Allah. Ya Allah, meskipun saya sakit, saya tahu ini adalah kebaikan. Ya Allah, meskipun saya nggak punya uang, saya tahu ini adalah kebaikan. Ya Allah, meskipun saya punya hutang dan hutang saya belum lunas, saya tahu ini adalah kebaikan. Ya, Bu. Sehingga kalau kita mengakui semuanya kebaikan, maka kita akan mengucapkan Alhamdulillah. Apapun kondisi kita. Ya, Bu. Mau nikmat, mau nggak nikmat, semuanya adalah kebaikan. Alhamdulillahirrabbilalamin. Saya pikir itu materinya mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan mampu diterima oleh hati kita sehingga mampu dipraktekkan dalam kehidupan. Saya kembalikan ke Kang Nuga. Mangga, Kang Nuga. Insyaallah, alhamdulillah, syukran jazakallah khair Ustaz Indra sudah membersamai keluarga Titik Balik lagi pagi hari ini. Masya Allah ya Bapak Ibu, Ayah Bunda semua. Materi pagi hari ini sangat-sangat menguatkan kita lagi bahwa insya Allah jangan bosan jadi orang baik, jangan bosan jadi orang-orang yang pandai bersyukur, dan jangan bosan untuk terus meyakini bahwa semua yang sudah Allah titip buat kita adalah takdir-takdir terbaik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Terima kasih banyak sekali lagi Ustaz Indra dan Bapak Ibu yang merasa banyak sekali manfaatnya dari kajian kita, pertemuan kita pagi hari ini. Yang mau bersedekah, mencurahkan rasa syukurnya dengan sedekah, silahkan ya. Titik Balik selalu menyediakan wadah dan tempat terbaik untuk Bapak Ibu Ayah Bunda semua. Silahkan boleh di-scan barcode-nya atau salin nomor rekeningnya seperti biasa.
Barakallahu fikum. Semoga materi kajian pagi hari ini bisa sama-sama kita ambil semua hikmah dan kebaikannya Bapak Ibu. Maka dari itu Nuga izin tidak buka sesi diskusi atau tanya jawab dulu. Kita endapkan lagi, kita resapi lagi. Kalau perlu diulang setelah kelas silahkan diulang lagi. Dan semoga jadi materi yang menguatkan di hari Jumat untuk bisa menghadapi hari-hari berikutnya insya Allah ya. Karena materinya sangat luar biasa. Maka kita sama-sama berdoa semoga Allah senantiasa berikan hikmah ke dalam hati kita dan beri kesempatan terbaik untuk bisa kita mengaplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Untuk itu Ustaz Indra sebagai closing statement mungkin bisa menyampaikan pesan-pesan penutup dari pertemuan kita pagi hari ini. Ya, terima kasih Kang Nuga. Bapak Ibu, yang namanya bersyukur itu harus dimulai dengan berani mengakui bahwa semuanya adalah kebaikan. Tetapi kalau sudah kita mengakui semuanya adalah kebaikan, buktikan dengan bertambahnya amal. Ya Bu, jangan diakui bilang ini kebaikan, tapi habis itu lemes Bu. Ya, maka kalau Bapak Ibu baca surat 34 ayat 13, surat Saba ayat 13, kata Allah, Pak i'malu ala Dawuda syukra, beramallah sebagai bukti rasa syukur. Maka Bapak Ibu, Rasulullah begitu ditanya sama Siti Aisyah, wahai Rasulullah, kenapa engkau sholat sampai kakimu bengkak? Jawabannya Rasulullah, bukan karena ini kewajiban dari Allah, bukan ini karena tugas saya, tapi apa? Afala akunu abdan syakur. Memangnya salah ya kalau saya mau jadi hamba yang bersyukur. Jadi Bapak Ibu, Rasulullah sholatnya sebagai bukti syukur, sedekahnya sebagai bukti syukur, ya Bu, perangnya sebagai bukti syukur, berbaik-baik sama istrinya, berbaik-baik sama tetangganya sebagai bukti syukur. Bahkan tidak membalas meludah kepada orang yang ngeludahinnya adalah bukti syukurnya dia kepada Allah. Nyuapin lalu dikatain itu adalah bukti syukurnya. Kalau kita, mudah-mudahan ini jadi introspeksi ya. Kalau yang hari ini sholat masih sekedar menggugurkan kewajiban, masih jauh banget level kita ya. Katanya pengen satu surga sama Rasulullah. Mulailah kita anggap segala sesuatu kebaikan, lalu kita buktikan dengan bertambahnya amal kita. Jadi besok-besok kalau ditanya ngapain sholat duha, ya bersyukur kepada Allah. Ngapain baca Al-Waqiah, ya bersyukur kepada Allah. Ngapain sedekah, ya bersyukur kepada Allah. Bapak Ibu ya. Karena i'malu ala Dawuda syukra. Beramallah wahai keluarga Daud. Waktu itu Allah ngomongnya sama keluarga Daud ya, untuk bersyukur. Kalau ayat itu sekarang nempel ke Bu Safera, beramallah wahai keluarga Ibu Safera sebagai bukti syukur. Beramallah wahai keluarga Ibu Wita sebagai bukti syukur. Ya. Terima kasih banyak, mudah-mudahan bermanfaat dan semoga Allah izinkan bisa dipraktikkan dalam kehidupan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum Ustaz Indra, Bapak Ibu, ayah muda semua. Semoga pagi hari ini menjadi suntikan semangat buat kita semakin baik lagi menjalani hari ini insya Allah ya. Untuk itu Bapak Ibu, sehat-sehat semuanya. Kita ketemu lagi besok. Kita belajar lagi sama-sama di hari Sabtu dan Ahad. Ditunggu informasinya di grup-grup Titik Balik seperti biasa. Dan semoga Allah izinkan kita bisa memberikan amal-amal terbaik kita hari ini dan hari-hari esok selanjutnya ya. Amin ya rabbal alamin. Untuk itu mari sama-sama kita akhiri pertemuan kita dengan mengucapkan lafaz hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin, dan kita sempurnakan dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian, mohon maaf bila mana ada kekurangan. Nuga izin tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya langsung pamit ya. Mau ke rumah sakit dulu pagi ini. Terima kasih banyak, maaf lahir batin semua. Terima kasih.